min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Katakanlah bahwa ruh berkaitan dengan ruh katakanlah bahwa ruh itu urusannya Allah, manusia sedikit tentang ilmunya ruh. Pertanyaanipun, manusia tanpa ruh niku dos pundi kaya napa? Napa bedane ruh dengan nyawa utawi sukma? Pertanyaan yang kedua, menawi umat manusia niku dicabut ruhnya, maka ruh itu ditaruh wonten pundi, sedangkan jasad itu diletakkan di tanah, digerogoti oleh rayap, sedangkan ruh itu diletakkan wonten pundi. Itu pertanyaan yang kedua. Mekaten, matur nuwun. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Bahasa yas'alunaka iku adalah umat yang bertanya terhadap Muhammad. Kalau ada umat mempertanyakan tentang ruh terhadapmu Muhammad, ngene Allah dawuh, katakan iku urusan pangeranmu. Berarti urusan Allah, Pak. Sebab manusia pengetahuan tentang ruh adalah hanya sedikit. Apa? Hanya sedikit itu apa? Roh itu sebelum ditaruh di jasad, Allah mempunyai satu perjanjian terhadap ruh, tidak akan menyembah selain Allah. Kemudian roh itu ditaruh di dalam jasad, terus di dunia, kemudian suatu saat roh itu akan diperintah untuk kembali kepada Allah. Hanya itu. Berarti Rasulullah dulu tidak membahas tentang masalah roh, nggih. Kalau jenengan melihat makhluknya betul, Pak. Memang ruh ini tidak ada yang boleh membahas kecuali yang membahas adalah Allah. Dengan ayat inilah yang akan dijadikan sebagai dasar mutlak oleh ahli hijab, ya. Siapa yang membahas ruh jelas sesat itu. Mana? Ayatnya sudah jelas, wa yas'alunaka 'anir ruh. Hanya Allah yang membahas itu. Mohon maaf, di dalam diri saya siapa, Pak? Allah toh? Dalam diri jenengan siapa, Pak? Allah toh? Di luar diri saya juga Allah. Kalau panjenengan melihat Allahnya sehingga mendengarkan keterangan ini, maka jenengan akan yakin yang membahas itu adalah Allah. Sambung napa mboten? Tetapi nek jenengan kalau melihat dengan iman sampean makhluk saya, jelas sampean akan mengatakan yang membahas adalah mukhlason. Tidak ubahnya terhadap ketika saat Rasulullah Muhammad bin Abdillah membahas. Ini yang tidak boleh. Sedangkan banyak manusia itu yang beriman, yang membahas itu adalah makhluk. Ini letak kekeliruan kita. Kita harus memandang siapa sebenarnya itu. Hidup pada diri saya mukhlason, itu bukan hidup mukhlason. Mukhlason ini koyok telek kintir nih kalau Pak. Nanggonian makhluk toh. La haula wala quwata illa billah. Munculnya satu ucapan, munculnya satu pendengaran, munculnya satu penglihatan. Tadi saya katakan, iku nurku kata Allah. Lewat nurku itu lihatlah aku, sumber daripada nur. Berarti siapa Pak yang menjelaskan? Allah. Memang betul, tentang roh bagi manusia itu sedikit sekali pengetahuannya. Sedikit sekali, sangat sedikit. Makanya Rasulullah sendiri itu untuk menjawab, itu urusan pangeranku, itu urusan Allah. Berarti yang membahas harus Allah, ini urusan Allah. Lah jenengan kalau melihat terhadap makhluknya tabrakan dengan ayat ini, Pak. Enggak boleh, mestinya ada pembahasan roh di tengah masyarakat. Wong sing bahas makhluk tabrakan dengan ayat ini. Nah biar gak tabrakan, lihat Allahnya. Kan sebelumnya sudah Allah katakan bahwasanya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Atau dalam surat Al-Hadid Allah katakan ning jaba ya ning jero, ning awal ya ning akhir. Tinggal kita melihat dari sisi mana. Kalau kita melihat menggunakan mata dohir, ya makhluk Pak. Ini yang tidak boleh. Harus dengan mata hati. Mata hatinya apa? Iman. Percaya enggak? Kalau di situ ada Allah, berarti yang memunculkan itu Allah. Kalau jenengan percaya di situ, maka sudah benar.
tidak tabrakan dengan ayat ini. Tapi di situ orang ada dua golongan, Pak. Ahli hijab dengan ahli syuhud. Ya kalau ahli syuhud, ahli hijab hatinya masih melihat makhluk. Nah ini hidayah mboten saged mlebet gara-gara ketutup niki khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'in. Ketutup niki gara-gara niki wau. Pun itu satu. Yang kedua, perbedaan antara ruh dengan nyawa. Oh, sukma ya, sukma. Nek nyawa itu kan bahasa Jawa toh Pak, sama dengan ruh sebetulnya. Nek sukma sama dengan roihan, apa? Akal. Roihan atau sukma letaknya ada di akal. Artinya itu hal-hal yang bisa diterima secara logika. Nek mboten kalau tidak tembus dengan logika, akal tidak mau menerima, itu sukma. Kalau roiha, itu roihan atau sukma. Sukma itu bahasa Jawa, ya. Lah bahasa Qur'annya ada roihan. Misalkan orang tidur, itu yang dicabut Allah, itu adalah roihannya, sukmanya. Sehingga akal sampean itu sudah ngeblank. Akal sampean sudah tiada. Tapi rohnya masih ada. Lah nyawa, itu bahasa Jawa sama dengan ruh. Bahasa Qur'annya adalah ruh. Pertanyaan berikutnya, ketika saat ruh itu diambil, diletakkan mana? Kalau jasad kembali ke tanah. Kalau ruh bagaimana? Ada dua kelompok Pak. Ruh itu ada dua kelompok, disebut ahli hijab dengan ahli syuhud. Ahli hijab sing iki ahli syuhud. Siapa ahli hijab itu? Ahli ruh yang tertutup oleh syahwat dunia ini. Akhirnya tak tampak, tak jelas Allahnya. Itu namanya gelap akhirnya. Ini diletakkan mana ruhnya? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ditempatkan di alam barzah. Alam barzah itu adalah alam pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Itulah sebuah dinding yang tebal, manakala ruh dimasukkan di situ tidak akan pernah bisa kembali ke dunia lagi atau ke akhirat ila yaumi yub'atsun, sampai pada waktu kebangkitan datang. Kalau belum kebangkitan datang, ruh selamanya ada di alam barzah. Ini alam penjara Pak. Mengapa dia dimasukkan alam barzah? Bahasa syariat karena tidak bisa menjawab pitakoni malaikat mungkar nakir. Pitakoni kan ngeten, marabbuka wa manabiyuka wa qiblatuka lan sak pituruté. Pertama itu tanya tentang Tuhan. Siapa Tuhanmu? Hei si fulan. Ya tergantung di dunia kita itu hati menyembah siapa? Bercinta terhadap siapa? Jawabnya ahli hijab, bukan Allah. Endi bojoku, endi anakku, wis macam-macam Pak. Ini apabila kukiaskan sebuah lafaz seperti itu. Makanya Wak Mudin selalu mewanti-wanti. Iya Pak, kalau di dunia ini ketika saat di dunia bisa jawab Allahu Rabbi. Tapi ketika saat kita dihadapkan di alam barzah itu nggak bisa. Akhirnya apa? Gelap. Yang terjadi di dalam alam barzah itu gelap Pak. Pertama. Yang kedua, ahli syuhud. Siapa ahli syuhud itu? Ahli yang ketika saat di dunia hatinya sudah bercinta hanya pada Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jikalau kau mengikuti Muhammad, kau ikuti ajaran Muhammad dinul haq, kau lakoni ajaran Muhammad dinul haq, akhirnya dengan begitu kau bisa melepaskan cintamu terhadap selain aku yang disebut hubus syahwah, maka yuhibbukumullah, kau akan kuterima sebagai kekasihku. Ngoten ya. Terus kesalahanku sadurunge ya napa Gusti? Kula cinta wong wedok, wong lanang, kula cinta anak, kula cinta donya brana. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Lha niki lho, letake wong taubatan nasuhan niku. Semua digiles kesalahan-kesalahan ruh ketika saat bercinta terhadap selain Allah. Sebab innallaha ghafurur rahim. Ini karena masih ada kesempatan. Nah, nek wis kek is dead. Ini Pak, hatta idza ja'athumus sa'ah baghdatan. Orang manusia semuanya akan sadar, manakala golongan ahli hijab akan sadar dikala detik-detik datangnya perkara yang mengagetkan. Apa yang mengagetkan Pak?
kematian. Kematian. Tapi waktunya sudah habis, pintu tobat sudah ditutup, laksana srengenge matahari muncul dari barat. Kita nggak tahu kapan kita dijemput Allah, dipaksa Allah. Semua kami kembalikan kepada diri masing-masing. Mulai saat kapan kita harus mengikuti Rasulullah, mulai saat kapan itu terserah kita masing-masing. Jadi mohon maaf, inti daripada ajaran Rasulullah itu sifatnya tidak untuk memaksakan, tetapi jenengan diberikan hak asasi mau milih atau enggak mengikuti Rasulullah atau tidak, itu urusan kita masing-masing. Walana a'maluna lakum dinukum waliyadin, terserah. Loh, terus diletakkan di mana ahli syuhud? Inilah itu Allah letakkan para kekasihnya itu di alam lahud, alam bersama-sama para kekasih Allah dari unsur para nabi, para rasul, syuhada wasolihin, itu ada di intinya para kekasih Allah. Jadi wis gak ono alam barzah, Pak. Gak ono alam barzah. Iki hakikat loh, bukan syariat. Nek syariat dia akan bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, dan Rasulullah memberikan rilis hadis turunnya seperti kemanten anyar. Sampai datanglah hari kiamat datang. Begitu, Pak. Nggih.